Menghadirkan kesejukan badan dan pikiran. Sejauh ini mungkin masih ada yang dikira perlu ataupun mungkin masih kurang bantuan. Sangat perlu, masih kurang. Mungkin bisa dijelaskan apa saja Moli? Semuanya. Dari A sampai Z kurang. Dari A sampai Z kurang semua? Ya. Kecuali sembako udah untuk boleh dikatakan sudah merata. Penyaluran logistik via airdrop terus dilakukan tim Satgas Percepatan Penanganan Bencana Aceh dengan menggunakan helikopter Panther TNI Angkatan Laut mendistribusikan bantuan kesehatan termasuk tim medis ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Untuk memastikan dukungan logistik dan medis mencapai daerah terisolasi, helikopter AS565 Panther dikerahkan dari KRI Semarang 594 untuk mendistribusikan bantuan kesehatan dan tim medis ke Lapan Lombu, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pengerahan helikopter Panther dari KRI Semarang 594 untuk mendukung pelayanan kesehatan dan distribusi logistik bagi masyarakat yang berada di wilayah terisolasi dan tidak dapat ditempuh melalui jalur darat. Hanya tim medis dan obat-obatan, bantuan logistik seberat 300 kg juga sudah didistribusikan TNI Angkatan Laut ke wilayah terdampak. Bantuan ini diterbangkan menggunakan helikopter Panther milik Puspam TNI Angkatan Laut dari KRI Semarang 594. Bantuan kemudian diserahkan kepada warga terdampak melalui lapangan Camat Tuka, Tapanuli Tengah. Rumah warga di Aceh Tamiang, Aceh hingga hari ini masih terendam lumpur sisa bencana. Bagian rumah yang terkena lumpur mulai dibersihkan warga. Beberapa warga juga mengeluarkan barang dari dalam rumah yang rusak akibat bencana. Di Aceh Tamiang, Aceh, relawan bersama dengan personel Brimob gotong royong membersihkan masjid dari lumpur sisa bencana. Pembersihan dilakukan ruang ibadah, teras hingga toilet masjid. Relawan bilang pembersihan masjid berjalan lambat karena medan yang berat. Ditargetkan 8 masjid akan dibersihkan dari lumpur agar kembali dapat digunakan untuk ibadah sekaligus menjadi posko pengambilan bantuan. Tujuannya adalah bagaimana supaya masjid itu lebih cepat hidup kembali. Karena kita berharap masjid ini yang dijadikan posko
supaya masyarakat juga bisa berkumpul, mengambil bantuan, bisa beribadah mudah. Yang sudah kita mapping, insya Allah jadi target. Dan ini adalah masjid kedua. Memang agak sedikit lambat karena memang medannya berat. Karena lumpur di dalam masjid ini bisa sampai 50 cm. Nah ini Pak BKM kita ada juga tahu, dan ini pun semalam belum bisa dimasukin. Hari ini sudah ada yang ngerok, tapi sebentar baru kita bisa masukin. Saudara Gubernur Provinsi Aceh Muzakir Manaf menegaskan bantuan di Provinsi Aceh 2 minggu pasca bencana banjir bandang secara keseluruhan masih sangat kurang. Gubernur Aceh menegaskan jika ada bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pihak internasional, Pemprov akan menerima dengan tangan terbuka. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia dan Heri Ardi dari Aceh Tamiang yang sudah kami rekam sebelumnya. Ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Saya memantau situasi di sini dan salah satu tokoh yang baru tiba adalah Gubernur dari Provinsi Aceh, Muzakir Manaf. Saya ingin coba ajak berbincang sedikit nanti dan juga melihat apa yang kemudian akan dipastikan oleh Gubernur Aceh di posko yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Mualim izin dari Kompas TV. Boleh sedikit untuk saat ini update terkait dengan penanganan pasca bencana di Provinsi Aceh sudah sejauh apa? Ya, kita usahakan semaksimal mungkin. Mana yang dibutuhkan oleh rakyat kita tetap kita sediakan. Oke. Sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sejauh ini mungkin masih ada yang dikira perlu ataupun mungkin masih kurang bantuan. Sangat perlu, masih kurang. Mungkin bisa dijelaskan apa saja, Mualim? Semuanya. Dari A sampai Z kurang semuanya. Dari A sampai Z kurang semua? Ya. Kecuali sembako sudah disentuh. Boleh dikatakan sudah merata. Oke. Logistik sudah merata? Sudah merata. Untuk proses distribusi? Proses distribusi ya kita panggil palsi. Mana-mana tempat terdapat berat, saya suruh ambil. Oke. Kita buat posko di Lusmawe di pelabuhan. Jadi siapa-siapa butuh semuanya ambil situlah. Ya. Bahwa ada yang menarik juga soal bantuan dari internasional. Sejauh ini update-nya seperti apa? Dari internasional kita tidak kalau mereka memberi kita terima. Ini kemanusiaan, ya. Seperti itu. Oke. Terakhir mungkin terkait dengan tempat tinggal untuk para masyarakat kita yang terdampak. Rumahnya hancur tapi juga masih banyak tenda-tenda yang belum layak. Update-nya seperti apa, Mualim? Sepertinya kita ada komunikasi dengan duduk bersama para menteri, para presiden. Malam kemarin ini mau difasilitasi ya. Mungkin rumah sementara dan rumah layak huni untuk permanen. Oke. Ada satu hal juga yang ingin saya tanyakan, Mualim, bahwa kemarin saya ke Pondok Pesantren Darul Muhlisin, sudah ada polisi yang turun di sana untuk mengambil sampel kayu. Dari mana sumbernya untuk diinvestigasi? Sudah ada perkembangan terkait dengan hal ini? Ya, kita lihat memang seperti itu. Yang dibawa arus ya, semua kayu. Kita akan ambil evaluasi dulu macam mana ambil langkah ke depan. Ya. Ketika ada mungkin yang perlu ditindak tegas, akan dilakukan? Pasti. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mualim. Itu tadi, saudara, perbincangan saya dengan Gubernur Provinsi Aceh, Muzakir Manaf. Kami akan terus memantau bagaimana situasi yang ada di posko Aceh Tamiang, dan kami akan terus kabarkan kepada Kompas TV. Saya Dipo Nurbahagia dan juga juru kamera Heri Ardi melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca bencana, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Aceh Tamiang. Sudah ada Emir Syah Purba dan juru kamera Dedi Ginting. Lalu di Agam, Sumatera Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rahim. Kita ke Emir terlebih dahulu di Aceh Tamiang. Emir, bagaimana dengan perbaikan fasilitas umum yang rusak di Aceh Tamiang khususnya? Ya, Cynthia dan juga saudara, memang sejak beberapa hari lalu pembersihan ataupun pemulihan infrastruktur ataupun sarana publik sudah mulai dilakukan, dan saat ini pemerintah sedang fokus pada pembersihan badan jalan yang tertutup material lumpur. Dan pantauan kami tadi juga, Cynthia dan juga saudara, pembersihan sarana lainnya seperti rumah ibadah juga sudah mulai dilakukan. Tadinya kami melihat sejumlah relawan bersama dengan personil Brimob
sedang membersihkan salah satu masjid yang ada di Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Relawan bersama dengan personel BRIMOB tadinya membersihkan seluruh bagian dari masjid, baik dari ruangan ibadah, baik itu teras dan juga toilet, begitu juga dengan pekarangan yang nantinya relawan dan juga personel BRIMOB akan memindahkan material lumpur yang cukup tebal dan menyingkirkannya agar rumah ibadah tersebut dapat kembali digunakan. Sementara itu, Cynthia dan juga saudara, untuk perbaikan ataupun pembersihan rumah-rumah warga yang kini hanya tersisa puing, sampai dengan saat ini kami belum dapat ataupun belum menjumpai adanya alat-alat berat yang membantu warga untuk membersihkan rumah-rumah mereka ataupun puing-puing rumah mereka. Seperti tadi kami berkunjung ke salah satu desa bernama Desa Bunder di Karangbaru, warga setempat mengatakan memang pembersihan sudah dilakukan berupa menyingkirkan material lumpur dari badan jalan yang menghubungi desa tersebut ke pusat kota. Namun untuk lingkungan desa ataupun lingkungan kampung tersebut belum dibersihkan. Begitu juga dengan rumah-rumah warga yang masih ataupun masih terdapat material lumpur yang cukup tebal, Cynthia. Baik. Kita akan bergeser ke Agam, Sumatera Barat. Sudah ada Reza Pratama. Reza, bagaimana dengan fasilitas umum di sana? Apakah sudah mulai diperbaiki dan progresnya sudah sejauh mana? Lalu bagaimana dengan kondisi warga terdampak, Reza? Ya baik Cynthia dan juga saudara, untuk fasilitas umum seperti listrik memang sudah diperbaiki begitu ya sejak Sabtu lalu. Listrik di Kecamatan Palembayan terutama di Jorong Kayu Pasak, kemudian di Jorong Kampung Tangah ini sudah bisa dialiri listrik begitu ya. Kemudian untuk jaringan telekomunikasi yang beberapa waktu lalu ini sulit sekali untuk diakses begitu ya. Namun kami pantau hingga saat ini jaringan sinyal salah satu operator seluler ini sudah diperbaiki dan saat ini sudah bisa dirasakan cukup merata begitu, tidak hanya di satu titik. Kemudian kalau bisa saya perlihatkan di sebelah kiri saya ini perbaikan dari sisa-sisa material banjir bandang begitu ya. Ada alat berat yang dikerahkan dari Kementerian ESDM. Ini alat berat terus bekerja dari pagi hingga malam hari untuk melakukan pembersihan material sisa banjir bandang, lumpur yang tebal di pemukiman warga dan juga lumpur-lumpur yang saat ini menutupi jalan. Hingga saat ini memang jalan raya aspal ini sudah mulai terlihat begitu ya, tidak ada lumpur yang tebal di jalan. Akses jalannya ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Kemarin memang beberapa waktu lalu jalan yang menghubungkan ke arah Bukit Tinggi ini jalanannya banyak sekali lumpur. Namun hingga saat ini jalanan atau aspal dari jalan penghubung ini sudah mulai terlihat kembali. Ini dilakukan adalah sebagai bentuk upaya dari pemerintah daerah agar rekonstruksi segera bisa dimulai, karena informasi yang kami dapatkan bahwa pemerintah daerah ini rencananya dari Kabupaten Agam ada 2 hektar lahan di kawasan Jorong Gumarang begitu ya yang bisa dibangun untuk hunian tetap. Sebanyak 421 hunian tetap rencananya akan dibangun di kawasan tersebut. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Reza Pratama melaporkan langsung dari Agam, Sumatera Barat. Dan sebelumnya sudah ada Emersya Purba melaporkan langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan Anda. Saudara, usai menangkap dirtera drone, polisi mengungkap tak menutup tersangka lain kasus kebakaran yang menyebabkan 22 orang meninggal.